Juga kita akan beralih ke informasi lain. Pemirsa belum juga menetapkan tersangka dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Meski sudah memiliki 4 alat bukti, Polda Metro Jaya akan mengembangkan penyidikan investigasi secara ilmiah untuk mengungkap kasus ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi M. Iqbal menyatakan sejauh ini Polda Metro Jaya sudah meminta keterangan lebih dari 8 saksi ahli. Iqbal juga menjelaskan Polda Metro Jaya sangat berhati-hati dalam menetapkan tersangka dari kasus kematian Mirna. Untuk itu, meski sudah memiliki 4 alat bukti dan sudah melakukan gelar perkara bersama Kejaksaan, Polda Metro Jaya masih ingin memiliki pembuktian secara ilmiah dari kasus kematian Mirna. Sejumlah ahli yang memberikan keterangan yakni ahli IT, ahli forensik, dan psikologi. Sejauh ini Polda sudah berkonsultasi dengan Kejaksaan Tinggi untuk ekspos konsul terkait kasus kematian Mirna. Belum ada alat bukti yang sangat kuat, walaupun ada minimal 2 alat bukti. Tetapi boleh dong, kami kan tidak ada target. Kalau ditanya kapan, segera. Tetapi kewenangan subjektif penyidik secara profesionalismenya, gitu ya, sebagai penyidik, mereka ingin menempuh jalan yang hati-hati, bagaikan membangun sebuah rumah. Bisa membangun sebuah rumah 1 bulan jadi. Seperti apa itu? Rumah yang pernah ada program di salah satu TV. Tetapi apakah kualitasnya bagus? Nah, penyidik ingin membangun sebuah proses penyidikan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Isu-isu aktual akan dibahas dalam rapat kali ini. Putri Lukman akan melaporkan jalannya rapat dari DPR. Putri, isu penting apa saja yang dibahas dalam rapat Komisi 3 dengan KPK saat ini? Ya Zilvia, rapat dengan pendapat Komisi 3 dengan pimpinan KPK sudah dimulai sejak pukul 11.30 waktu Indonesia Barat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi 3 Mulfari Harahap. Zilvia, RDP kali ini adalah rapat pertama Komisi 3 dengan pimpinan KPK yang sudah dilantik di Desember 2015 lalu. Ada beberapa hal penting yang dibahas dalam rapat hari ini, diantaranya mengenai legislasi, pemakaian anggaran KPK di tahun 2015, dan pemakaian anggaran KPK di tahun 2016. Isu-isu aktual yang dibahas diantaranya mengenai revisi Undang-Undang KPK, namun di awal pemaparan, Ketua KPK Agus Raharjo menyatakan bahwa harus ada percepatan revisi KUHP, KUHAP, Undang-Undang Tipikor, dan juga Undang-Undang mengenai perampasan aset. Zilvia. Putri, lalu bagaimana dengan kelanjutan rencana revisi Undang-Undang KPK dan soal kegaduhan penggeledahan di DPR beberapa waktu lalu? Ya Zilvia, 2 hal yang tadi Anda tanyakan merupakan 2 hal juga yang diajukan oleh anggota Komisi 3 kepada pimpinan KPK, yang sempat juga diajukan oleh anggota Komisi 3 fraksi Golkar Adis Kadir, yang mengatakan bahwa bagaimana dengan revisi Undang-Undang KPK karena masih ada pro kontra di tubuh pimpinan KPK sendiri, dan Agus Raharjo dalam pemaparan awalnya menyatakan bahwa revisi Undang-Undang KPK dinilai masih cukup dalam hal operasionalnya. Mengenai penggeledahan ruang DPR yang dilakukan oleh KPK pada tanggal 15 Januari 2016 lalu yang sempat diperdebatkan oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, ini juga dipertanyakan oleh anggota Komisi 3, namun di Raker Komisi 3 bersama Kapolri yang juga mengatakan bahwa penggunaan senjata laras panjang oleh Brimob yang mendampingi penggeledahan pada 15 Januari 2016 lalu sudah sesuai dengan SOP. Tadi kami juga menanyakan hal ini kepada Ketua KPK Agus Raharjo yang mengatakan bahwa penggeledahan ruang anggota Komisi 5 terkait dengan kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh anggota Komisi 5 Dewanti Wisnu Putranti dan juga diduga ada kaitannya dengan Yudi Widiana dan juga Budi Supriyanto, ini sudah sesuai dengan tatib ataupun aturan yang ada di KPK. Dan penggunaan ini karena untuk mendampingi anggota KPK dalam melakukan penggeledahan ataupun juga adanya penyidikan di dugaan-dugaan seperti yang terjadi di DPR. Dan berikut adalah kutipan wawancara kami dengan Ketua KPK Agus Raharjo. Di sisi aturan internal KPK nggak ada yang kami langgar, ya. Terus selalu taat, itu selalu itu perintahnya undang-undang, kita minta bantuan polisi
Ya, Putri Lukman tadi melaporkan langsung dari DPR Jakarta. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini memeriksa politisi Partai Golkar Budi Supriyanto sebagai saksi tersangka Damayanti Wisnu Putranti dalam kasus dugaan korupsi proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Anggota DPR fraksi Golkar Budi Supriyanto tiba di gedung KPK pukul 9 pagi untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Pemeriksaan ini untuk melengkapi berkas perkara anggota Komisi 5 DPR, Damayanti Wisnu Putranti yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pemanggilan terhadap Budi Supriyanto merupakan pemanggilan kedua, sebelumnya tidak hadir karena sakit. Pemirsa, Ketua KPK Agus Raharjo angkat bicara soal kasus Damayanti Wisnu Putranti. Agus mengakui modus yang digunakan adalah modus lama. Hanya pencegahan yang selama ini dilakukan belum efektif menyentuh sasaran. Agus Raharjo juga berbicara soal rencananya melampaui jumlah operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK tahun lalu. Berikut wawancara kami dengan Ketua KPK yang baru, Agus Raharjo. Satu kasus yang sedang hangat ditangani KPK ini adalah ketika melakukan operasi tangkap tangan, dugaan suap pengamanan proyek yang melibatkan anggota Komisi 5 DPR Damayanti. Ini sebetulnya modus lama pengamanan proyek, tetapi tersangkanya saja Pak yang baru. Kenapa modus lama ini selalu berulang? Itu salah satu yang ingin kami kemudian intervensi dan perbaiki. Pengalaman kita kemudian menunjukkan cara-cara seperti ini sebenarnya kan modelnya model lama, dan saya yakin di waktu-waktu yang akan dekat mungkin juga masih berlangsung. Nah, oleh karena itu kan seperti kejadiannya kalau kita melihat Rio, 3 gubernurnya kena semua gitu kan. Nah, oleh karena itu nanti pencegahan itu kita pengen integrasikan dengan penangkapan seperti ini, dengan penindakan seperti ini. Jadi begitu penindakan itu kemudian kita tahu modusnya, kita tahu polanya, kemudian langsung kita masuk ke dalam area pencegahan, yang pencegahan itu mudah-mudahan ke depan tidak akan terjadi lagi. Jadi maksudnya ini terus berulang karena memang pencegahannya yang kurang? Pencegahan pada waktu itu belum langsung menyentuh apa yang perlu diperbaiki. Kalau begitu pertanyaan selanjutnya, apakah memang betul KPK jilid baru ini akan berfokus pada pencegahan? Ya, kalau disebut fokus, tentunya kan selalu di banyak tempat kita menyampaikan ada keseimbangan antara penindakan dan pencegahan. Jadi 50-50? Ya, jadi terbukti yang belum 1 bulan kan sudah ada penindakan kan, nah tapi itu harus dibarengi. Siapa? Ini adalah tokoh-tokoh yang menurut saya hebat, karena mereka sudah membuktikan terjadinya proses transformasi dan perubahan ketika daerah-daerah itu dipimpin oleh mereka. Tetapi kalau saya membayangkan, lebih baik, katakanlah, mungkin Bu Risma itu suatu ketika akan jadi gubernur Jawa Timur, Pak Ridwan Kamil suatu ketika akan menjadi gubernur Jawa Barat, begitu juga dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa supaya Sehingga sinergitas kemudian, begitu seluruh Indonesia? Supaya kemudian di Indonesia ini kader-kader yang baik itu bisa terbagi di banyak daerah begitu. Dan apa yang dilakukan di Jakarta ini kan harusnya menjadi inspirasi bagi Indonesia, sehingga masyarakat itu kemudian sadar bahwa perubahan di daerah hari ini, membangun Indonesia itu harus dari daerah, dan syarat mutlaknya itu harus ada pemimpin yang luar biasa. Harus ada smart leader. Smart leader ini yang akan melahirkan birokrasi yang smart pula. Dari birokrasi yang smart ini akan menghadirkan pelayanan publik ya, yang prima dan efisien dan juga efektif. Dan kalau ini bisa terjadi, masyarakat juga akan ikut secara partisipatif untuk merubah pembangunan di daerahnya. Oke, kembali ke fenomena Ahok begitu ya. Tadi Anda mengatakan ini baru pertama kali sejarah di Indonesia, teman-teman atau warga dari masyarakat DKI mengumpulkan bersama-sama untuk memberikan KTP sekaligus memberikan dukungan terhadap Ahok. Nah, sebelumnya memang kita katakanlah terlalu sensitif dengan isu-isu sektarian ketika ada satu calon muncul begitu, lalu di belakangnya selalu ada nuansa-nuansa sektarian. Nah, tapi kalau kita lihat lagi ini KTP-nya berbagai latar belakang agama, berbagai latar belakang profesi begitu. Sebegitu dicintakah begitu kan Pak Basuki Cahayapurnama? Saya kira warga Jakarta hari ini adalah warga yang cerdas. Karena apa? Karena mereka tidak lagi mau dimanipulasi oleh politik identitas yang mengedepankan sentimen etnik dan agama. Hari ini yang namanya sentimen etnik dan agama itu bagian dari politik primitif. Ya, yang lebih utama itu adalah integritas, kapasitas, dan rekam jejak yang teruji. Kalau bicara Basuki Cahayapurnama, ketika menjadi DPRD 2 di Belitung Timur, menjadi Bupati Belitung Timur, bahkan anggota DPR RI, wakil gubernur, dan bahkan gubernur, menurut saya
ini sosok yang luar biasa. Oke. Dan kalau orang bilang Ahok ini melakukan pencitraan dan kemudian melakukan kejahatan-kejahatan misalnya bermain kotor, mestinya sebagai pejabat publik dia udah jatuh dong. Karena lawan-lawan politiknya, rival-rival politiknya pasti setiap hari mencari apa yang menjadi kelemahan Ahok. Tapi kok hari ini tidak jatuh-jatuh dan bahkan masyarakat awam itu justru semakin mencintai. Nah, dan dan ada partai yang sejak awal itu secara ikhlas itu ingin mengusung Ahok. Mendukung gitu ya. Mendukung Ahok. Tapi ya tadi karena Ahok tidak ingin mengecewakan. Dan juga ada kontaminasi-kontaminasi yang dikhawatirkan masyarakat misalnya. Kemungkinan. Oke, kita akan tunggu ya nanti bulan Mei seperti Ya. apakah panggung politik betul. untuk Basuki Cahayapurnama. Tapi bahwa calon independen ini menurut saya akan bisa menjawab sejumlah hal. Yang pertama, kalau muncul secara dari jalur persorangan, Ahok ini dilihat sebagai tokoh transformatif yang bisa membawa perubahan. Yang kedua, kalau dia muncul dari calon persorangan, ini kan dia sebenarnya melakukan kerja real. Langsung melakukan pendekatan kepada publik dan bukan melalui proses-proses yang sifatnya elitis, berlangsung di ruang-ruang gelap gulita yang hanya bisa bertemu dengan para decision maker di partai politik. Dan yang ketiga, ini juga bisa memangkas